Perihal merenungi dan menata hidup, terkadang butuh ruang dan waktu tertentu. Tapi menyoal perkara yang terjadi di luar kita, yang menggelitik akal sehat kita, cukuplah. Berita terviral, Denny Caknan menikah. Dan ada pihak yang ditinggalkan yang katanya menemani dari nol ditinggalkan, milih orang baru. Nah, netizen ribut-ribut nih, netizen nih, sampai yang paling fatal tuh sampai mendoakan yang buruk-buruk, sampai bisa kayak gitu. Netizen Indonesia itu luar biasa sekali. Kayaknya nggak cuma Indonesia sih kayak gitu tuh. Netizen di seluruh dunia mungkin kayak gitulah. Sebenarnya kan fans mungkin ya, fansnya si A, fansnya si B. Kasusnya Denny kan kasus Happy Asmara kan. Mantannya kan Happy Asmara, tapi kan ya kita semua tahu Happy Asmara kan mantan. Gimana bahas pacaran ya, Bung? Ya sebenarnya kita berdua ini agak males ya bahas rumah tangga orang, asmara orang. Yang membuat kita pengen bikin konten ini itu netizennya. Netizennya yang saling serang, yang bikin kita pengen banget bikin konten ini tuh karena netizennya kok sampai bisa mendoakan yang jelek. Kenapa sampai sedalam itu? Gitu ya? Sampai semilitan itu. Mbok ya udah gitu loh, rumah tangga orang udah pilihan mereka. Terus? Terus no. Sumpah geli maksudnya loh bahas rumah tangga orang gitu, apalagi urusannya asmara. Karena asmara itu kan pasti nggak ada yang bisa menyelesaikan selain dua orang yang bersangkutan kan. Kayak misalkan teman kita pacaran terus lagi konflik terus curhat sama kita, kan mau kita ceramain kayak apa juga nggak akan mempan kan gitu. Kalau kasusnya, misalnya kayak kasusnya Denny Caknan sama Happy Asmara putus misalkan, kan kita nggak tahu dan nggak mau tahu sebenarnya masalahnya apa kan, bodoh amat kan gitu loh maksudnya. Tapi yang mau aku respon tuh tanggapan netizen gitu. Iya. Itu detailnya kadang ngalah-ngalahin si orangnya gitu loh maksudnya, ngalah-ngalahin pelakunya. kayak mereka yang ngejalanin gitu loh. Kayak mereka yang patah hati, mereka yang bahagia. Padahal mereka nggak ada hubungannya apa-apa. Nggak ngefek sama sekali. Iya, nggak ngefek sama sekali dalam hidupnya gitu. Nah bahkan sampai misalkan kalau kata kamu tadi sampai mendoakan yang jelek-jelek yang buruk-buruk, nah itu kan udah kronis kan maksudnya. Kalau kayak gini tuh, makanya masalah-masalah fans yang berulah itu, yang udah over itu kayak masalah-masalah klasik. Dan kita nggak pernah menemukan jawaban pasti kenapa sampai sebegitunya gitu. Tapi kan kita bisa melihat ke diri kita. Diri kita kenapa nggak tertarik? Contoh misalnya aku tanya sama kamu, dengan konfliknya Denny Caknan, fansnya Denny Caknan, fansnya siapa istrinya? Bella Bonita. Nah, fansnya Bella Bonita dengan fansnya Happy Asmara. Kenapa kamu nggak tertarik? Apa yang membuat orang itu tidak tertarik? Kan kamu nggak tertarik tuh. Nah, apa yang membuat kamu nggak tertarik? Kalau saya nggak tertarik ya satu, itu nggak ada hubungannya sama hidup saya. Masalah hidup saya udah banyak. Nggak berkaitan sama beras yang ada di dapur saya. Ngapain saya harus mikirin kan gitu. Apalagi sampai mendoakan yang jelek-jelek. Daripada mendoakan yang jelek kan logika saya, yang mending doakan yang baik. Karena doa itu kan kembali kan. Doa yang jelek ya kembali ke kita, doa yang baik juga kembali ke kita. Artinya balasannya kan gitu. Perbuatan jelek ada balasannya, istilahnya orang kita karma lah ya. Berbuat buruk ya ada karmanya, berbuat baik ada karmanya. Daripada milih yang buruk, logika saya kan dengan sangat mudahnya mengatakan lebih baik mendoakan yang baik daripada kita kena karmanya kan gitu. Lagian dengan mendoakan yang baik kita nggak rugi apa-apa, plus kita dapat karma baik, dapat balasan yang baik, dan itu tidak menjadi masalah, bahkan menjadi amal kan gitu, menjadi ibadah. Nah saya yang nggak pernah nangkep dan nggak pernah bisa nangkep itu orang-orang yang
mendoakan buruk-buruk misalkan. Apalah misalkan dengan kasusnya Denny Caknan sama siapa istrinya itu, kenapa orang sampai bisa mendoakan yang jelek itu, yang dipikirannya dia apa itu? Itu belum kita bahas masalah si Happy Asmara yang kemungkinan besar biasa aja gitu, ataupun kalaupun kecewa ataupun ya wajar lah, yang namanya hidup ya. Masa sukses terus, masa berhasil terus, ya ada kalanya gagal, ada kalanya nggak tercapai dan lain sebagainya. Dan itu wajar dalam hidup. Maksudnya kalau kita membayangkan si Happy Asmaranya aja nggak ngapa-ngapain gitu loh, nggak mengambil itu sebagai masalah gitu loh, karena dianggap mungkin sudah selesai dan lain sebagainya. Nah logikanya orang-orang ini yang benar-benar saya nggak nyampe gitu loh, cara berpikir mereka itu loh. Terus jangankan yang sampai mendoakan keburukan, saya itu nggak bisa mikir orang-orang yang nggak setuju dengan pernikahan Denny. Itu mikirnya gimana sampai nggak setuju? Apalagi kalau sampai yang mendoakan loh, yang orang-orang netizen yang nggak setuju aja, saya aja udah nggak nyampe mikirnya itu. Kok bisa orang-orang itu nggak setuju? Emang siapa yang butuh pendapat kamu? Satu. Yang kedua, setuju dan nggak setujunya kamu itu nggak ngefek gitu loh. Kenapa nggak bisa berpikir normal aja gitu loh, berpikir sehat aja. Ya wajarnya manusia itu berpikir kan nyari enaknya, nyari gampangnya, nyari baiknya kan gitu. Kan sukanya pasti menghindari masalah, nggak menambah masalah, sukanya mencari yang baik-baik, yang enak-enak, yang gampang-gampang. Tapi kan netizen ini anehnya nggak gitu loh. Terus kalau lagi itu yang setuju dan nggak setuju, apalagi sampai mendoakan yang tidak mendoakan. Kalau kita bicara lebih jauh, pernikahan itu kan takdir kan, jodoh itu kan punyanya hak prerogatif Tuhan lah. Netizen itu maksudnya nggak bisa kan melawan ketentuan itu gitu loh maksud. Jadi kenapa nggak bisa menerima takdir Tuhan gitu loh, Mas. Ini kan udah terjadi, makanya saya bilang takdir. Maksudnya kita tahu bahwa itu takdirnya, itu jodohnya itu karena udah terjadi kan. Nah kenapa begitu beratnya gitu loh nerima itu? Maksudnya kayak jodoh dan kematian itu takdirnya levelnya sama tuh. Sesuatu yang nggak bisa kita tolak gitu, yang harus kita terima gitu. Mau netizen seluruh Indonesia nggak setuju pun itu nggak akan ngaruh dengan ketentuan gitu, dengan jodoh itu gitu loh. Kenapa bisa sampai hilang akal sebegitunya gitu loh. Ya ini nyambung sama masalah-masalah yang lain lah. Tapi mungkin itu berangkat karena idola ya, karena fans. Hilang akal, fanatisme. Soalnya memang kecenderungan manusia itu kalau sudah mencintai ya ingin memiliki, ingin melindungi gitu. Nah mungkin karena sudah terlalu mencintai Happy Asmara gitu, rasanya ingin membela gitu, ingin melindungi. Padahal apa yang dibela, apa yang dilindungi. Kalau pahit-pahitnya misalkan Happy Asmara ditanya, kamu mau nggak sama Denny nikah? Belum tentu mau. Belum tentu. Orang mereka udah pacaran aja udah putus gitu loh, maksudnya artinya udah gagal, hubungan mereka tuh udah gagal, terus mau diapain kan gitu. Terus kalau udah gagal, yang gagal gak boleh sama yang lain kan ya aneh kan. Terus mau gimana? Ada pihak yang belum bisa memilah-milah mana yang harus dia seriusin gitu, sampai didoain, itu kan serius kan. Kenapa nggak hal-hal yang lain yang bermanfaat? Misalkan karya Denny Caknan atau Happy Asmara ngeluarin lagu, itu didoain semoga sukses, semoga rame, semoga berkah misalkan dan lain sebagainya. Lebih ke situ kan energinya lebih manfaat gitu loh. Maksudnya tidak bisa memilah-milah, kata gini, Denny Caknan itu penyanyi, Happy Asmara itu penyanyi. Ya udah nikmati karyanya. Jangan dinikmati rumah tangganya, itu rumah tangga orang gitu loh. Susah banget gitu memang fans itu untuk membedakan mana yang harus saya hargai dari idola saya. Dan ini memang nggak tahu kenapa ya, hampir ya memang cenderungan manusia mungkin ya, penyakitnya manusia gitu loh. Kalau udah suka ya gitu. Kayak misalkan ke yang lagi rame siapa? Anggi sama Fahmi nikah sehari ditinggal. Nah kekonyolan apa yang dipikirkan Anggi kan kita juga nggak pernah tahu tuh. Sehingga sampai nikah belum apa, baru 1 hari udah kabur kan, kita benar-benar nggak masuk akal dengan itu gitu.